penjaga kantin, ya, bahkan ada abang-abang yang tadinya berjualan di luar sekolah, itu kami ajak untuk ayo masuk ke sekolah, tetapi sama-sama kita terapkan program ini, sama-sama kita majukan supaya anak-anak kita ini tidak hanya cinta dengan lingkungan saja, tapi mudah-mudahan apa yang mereka makan juga sehat seperti itu. Jadi anak-anak sudah terbiasa untuk membawa wadah makanan, kemudian membawa botol minuman. Yang ketiga yaitu mendorong perilaku ramah lingkungan di kalangan siswa, bahkan staf serta warga sekolah seperti itu. Nah, di sini perilaku yang bagaimana? Jadi tidak hanya diterapkan anak ambil sampah kemudian dia simpan, dia buang di luar, tidak. Tetapi di sini nilai kepeduliannya adalah di mana anak-anak kita memiliki kesadaran sendiri tentang apa yang dia pakai dan bagaimana tanggung jawabnya tentang sampah tersebut. Dan mudah-mudahan ini harapan kami tidak hanya di sekolah, tapi ini bisa ditularkan praktik baik ini kepada orang tua di rumah. Mudah-mudahan nanti ayah bunda di rumah juga melakukan pemilahan sampah ini, supaya mudah-mudahan insya Allah bumi kita yang tadinya asri ini bisa menjadi asri kembali, tidak seperti sekarang bumi yang dikatakan bumi yang sudah tua, bumi yang sudah banyak sekali polusi, dan kita pun nanti yang akan mendapatkan wabahnya gitu. Jadi inilah tujuan dari program Equarior ini. Kemudian bagaimana capaian dan hasil dari program Equarior ini? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu mengurangi sampah di sekolah, karena yang saya katakan tadi bahwa pengambilan sampah di UPTD Kukusan itu tidak setiap hari. Jadi kami berpikir bagaimana supaya lingkungan sekolah ini jauh dari sampah yang berserakan. Kemudian adanya perubahan perilaku siswa yang tadinya mungkin anak-anak kita melihat sampah cuek saja bunda. Bahkan kalau kita suruh sayang tolong dibuang sampahnya nak, itu bukan sampah saya bu guru. Alhamdulillah dengan adanya Equarior ini ada perubahan perilaku dari anak-anak didik kita. Dan kemudian adanya keterlibatan komunitas, di mana di sini tidak hanya siswa yang berperan, walaupun Equarior ini yang dituntut adalah student agency di dalamnya, di mana ini adalah berpihak kepada anak yang melakukan, anak yang mengelola, dan anak insya Allah yang akan mendapatkan manfaatnya sendiri. Kemudian kami juga ada keterlibatan komunitas dengan orang tua siswa. Kami juga memiliki keterlibatan komunitas. Kami juga bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Rumah Harum yang ada di Jalan Merdeka, Kecamatan Sukmajaya. Kemudian capaian yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan siswa. Ternyata yang sampah tadinya kita buang, yang tadinya kita anggap itu hal yang tidak penting, ternyata ini bisa menjadi sesuatu yang penting. Bahkan sampah ini juga bisa menjadi proyek untuk pembelajaran anak-anak kita. Nah ini sudah kita terapkan Bu. Anak-anak sudah kegiatan P5 di UPTD SDN Kukusan ini di semester 1 kita mengambil tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Jadi anak-anak selain memilah sampah, sampah ini juga sudah mereka lakukan, mereka daur ulang gitu. Yang pertama mungkin kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada karya membuat tempat tisu dari bungkusan kopi. Dan tidak itu saja, kemarin juga sempat kebetulan saya di kegiatan CGP kemarin membawa pajangan dinding dari koran bekas ya. Dan tidak hanya itu saja, anak-anak kita juga sudah bisa membuat kompos bunda yang insya Allah nanti akan bisa selesai ya. Selesainya itu nanti hasilnya di bulan Desember nanti. Jadi butuh waktu 1 bulan. Kami baru memulai kemarin. Kemudian yang terakhir capaian yang kami harapkan yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila. Berikutnya
adalah struktur program dan mitra yang dilakukan dalam program Eco-Warrior ini. Yang pertama, target program yaitu seluruh siswa-siswi SDN Kukusan dari kelas 1 sampai kelas 6. Walaupun yang menggawangi kegiatan Eco-Warrior ini adalah mereka anak-anak hebat, ini baru segelintirnya, Bu. Jumlah mereka sebenarnya ada 24 siswa dari kelas 3 sampai kelas 6. Tetapi untuk kegiatan pemilahan sampah ini kita samakan dari kelas 1 sudah kita terapkan sampai siswa kelas 6. Kemudian yang kedua, program ini dilakukan setiap hari. Namun untuk kegiatan sedekah sampah dilakukan setiap 3 kali seminggu, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi kita tidak hanya anak selesai jajan memilah sampah, tidak hanya itu saja. Kami melakukan nama kegiatannya sedekah sampah, di mana anak-anak kami ajak di rumah sudah memilah sampah. Jadi sampah yang ada di rumah itu nanti dibawa ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh anak-anak hebat ini. Di mana hari Senin biasanya kami membuka sedekah sampah yaitu botol plastik. Kemudian hari Rabu anak-anak membuka sedekah sampah kardus dan kertas bekas. Dan yang di hari Jumat biasanya anak-anak ini akan mengkoordinir sedekah sampah minyak jelantah. Jadi harapan kami semua ini kegiatan Eco-Warrior ini tidak hanya berpengaruh di UPTDS dan Kukusan, namun bisa mengembangkan praktik baik ini kepada orang tua di rumah. Kemudian yang ketiga, mitra dalam program ini yaitu kolaborasi antara seluruh warga sekolah serta masyarakat sekitar sekolah, dan kami juga bermitra dengan Bank Sampah Induk Rumah Harum. Rencana evaluasi, ini adalah evaluasi dari kegiatan kami yang belum kami lakukan karena mohon maaf Bu, ini program ini baru kita terapkan, di mana evaluasi berkala yang nantinya akan kami lakukan setiap akhir semester untuk mengukur keberhasilan program dan pengumpulan data sampah. Kebetulan saya juga sebagai guru di UPTDS dan Kukusan ini dibantu oleh rekan guru juga. Ada Bu Ade Nuraini yang senantiasa setia membantu saya dalam mewujudkan program Eco-Warrior ini. Alhamdulillah kita tidak hanya memilah, tapi ternyata ini menjadikan omset buat UPTDS Kukusan. Yang jadinya UPTDS dan Kukusan ini hanya bermodalkan finansial dari bos APBN yang pada akhirnya kami tidak bisa bergerak, Bu. Kadang-kadang kita pengen anak seperti ini tapi kami terkendala dengan keuangan sekolah. Namun dengan program ini ternyata sampah ini juga bermanfaat. Kami bermitra dengan Bank Sampah Induk Rumah Harum ini. Ada pengambilan yang diambil seminggu 3 kali dan alhamdulillah sekarang sudah ada saldonya Bunda. Dan itu juga nanti ada perekapan, nantinya kita juga akan share kepada orang tua dan insya Allah nanti hasil dari ini kami juga harapan evaluasinya memberikan penghargaan kepada kelas atau siswa yang paling berkontribusi dalam pemilihan sampah dan menjaga kebersihan sekolah. Nah di sini mungkin saya izin kepada Bu Lita, mudah-mudahan kalau saldonya nanti sudah mencukupi, anak-anak Eco-Warrior ini mungkin dikasih label gitu, apakah dibelikan selempang pejuang lingkungan atau dalam bentuk apapun, jadi ada nilai tersendiri buat mereka. Itu sih rencana evaluasi dari kegiatan program Eco-Warrior ini. Nah, ini adalah petualang kami selama mengikuti Eco-Warrior. Dari awal aja Bu Putri, diulangi dari awal. Bluetooth.